Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya, apabila kita berusaha merinci satu persatu kenikmatan tersebut, demi Allah kita tidak akan sanggup untuk merincinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berusaha merinci satu persatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk merincinya. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang terbesar adalah nikmat Islam dan nikmat iman. Karena seseorang tidak mungkin bisa beriman kecuali dengan nikmat dan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah." Tidaklah seorang jiwa bisa beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kenikmatan juga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempelajari ilmu agama, yang mana mempelajari ilmu agama ini merupakan jalan menuju surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum." Dan tidaklah suatu kaum, suatu kelompok berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaca kitabullah, Al-Qur'anul Karim, dan mereka saling mempelajari Al-Qur'anul Karim. Di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhur rahmah, rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka. Wa hafathumul malaikah, dan para malaikat mengelilingi mereka. Wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Sungguh keutamaan yang besar yang akan didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menghadiri majelis ilmu, yang senantiasa mempelajari ilmu agama. Salam dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak.
Akhwati fillah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in. Kita telah sampai hadis nomor 12. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan selainnya seperti itu. Para akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna hadis ini bahwa di antara kebaikan keislaman seseorang ialah dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dia hanya mencukupkan diri dengan berbagai perkataan dan perbuatan yang bermanfaat baginya. Dan ini mencakup perkataan dan perbuatan. Seorang muslim hendaknya senantiasa meninggalkan perkataan yang tidak berguna, perkataan yang tidak bermanfaat. Hendaknya senantiasa dia menjaga lisannya, hendaknya dia senantiasa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersegeralah untuk mengerjakan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan janganlah merasa lemah. Dan para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat sebagian besar ditujukan kepada menjaga lisan. Kita jaga lisan kita dari pembicaraan-pembicaraan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti ghibah, seperti mencaci maki orang lain, perkataan yang kotor, perkataan yang sia-sia, menyakiti hati orang lain,
dan prinsip yang mendasar adalah meninggalkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim yang sejati adalah orang yang kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu, dan orang yang muhajir, yang berhijrah, adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, ya, terutama lisan kita. Dan ini merupakan tanda atau ciri keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia senantiasa berkata baik atau diam dari perkataan yang tidak baik. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata perkataan yang baik, mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dia diam dari ucapan yang tidak baik. Karena lisan ini sangat berbahaya. Lisan ini sangat berbahaya. Nabi kita Muhammad SAW ketika ditanya oleh sahabatnya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam api neraka, beliau menjawab al-fam wal farj, yaitu lisan dan kemaluan. Nabi juga mengatakan di dalam hadisnya, wa hal yakubun nasa ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, dan tidak ada yang membuat manusia tersungkur dalam api neraka di atas batang hidung mereka atau di atas wajah mereka, melainkan disebabkan karena hasil lisan mereka. Mereka tidak bisa menjaga lisannya. Akhwati fillah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa menjaga lisan kita, terutama para wanita, para akhwat. Di dalam sebuah hadis disebutkan seorang wanita yang salatnya jangan ditanya. Artinya salat wanita tersebut sangat luar biasa, puasanya luar biasa, dan ibadah-ibadah lainnya sangat luar biasa. Namun wanita tersebut lisannya pedas, selalu menyakiti orang lain. Kata Nabi apa? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Hiya finnar, tempatnya di dalam api neraka. Ini lisan. Dan semua anggota tubuh akan mencela lisan. Bahaya lisan berimbas kepada seluruh anggota tubuh. Nabi SAW mengatakan, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a tukaffirul lisan. Fa innal a'dha'a kullaha tukaffirul lisan." Apabila
manusia berada di waktu pagi, maka seluruh anggota badan mencela lisan. Anggota badan mengatakan, ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam urusan kami. Fa inna nahnu bika, karena sesungguhnya kami ini terserah atau tergantung kepadamu wahai lisan. Fa in istaqamta istaqamna, jika engkau lurus niscaya kami pun akan lurus. Wa in i'wajajta i'wajajna, dan jika engkau bengkok niscaya kami pun akan bengkok. Bahaya lisan, ya. Bahaya lisan sangat luar biasa. Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadisnya yang lain, ya, beliau bersabda, istahyu minallahi haqqal haya, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Man istahya minallahi haqqal haya, barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, falyahfazir ra'sa wa ma wa'a, hendaknya dia menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Nanti dijelaskan apa maksud menjaga kepala. Wal batna wa ma hawa, dan menjaga perut yang apa yang ada di dalamnya. Menjaga perut dan apa yang ada di dalamnya. Wal yadhkuril mauta wal bila, hendaknya dia senantiasa mengingat kematian, dan dia mengingat ketika kita telah menjadi tulang belulang. Wa man arada al-akhirah taraka zinata dunya, barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, hendaknya dia meninggalkan perhiasan dunia. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya, dan barang siapa yang mengerjakan hal demikian itu, maka dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Di dalam hadis ini disebutkan, ya, kita diperintahkan untuk menjaga kepala dan apa yang ada padanya. Maksudnya apa? Yang pertama, menjaga mata kita, menjaga mata kita, ya, agar mata kita tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga telinga kita, sehingga telinga kita tidak mendengarkan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, seperti musik, ya, nyanyian. Kemudian yang ketiga, menjaga lisan-lisan kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang senantiasa menjaga lisan dan kemaluannya, ya, maka Nabi SAW jamin dia untuk masuk surga. Nabi SAW bersabda, man yadmanna li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang menjamin atau yang menjaga lisan dan kemaluannya, maka aku akan menjamin dia untuk masuk surga. Akhwati fillah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala perkataan yang kita ucapkan, ya, semuanya akan dicatat oleh malaikat. Semuanya akan tertulis
dalam buku catatan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata yang diucapkan manusia melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu setia atau selalu siap untuk mencatat perkataan seorang hamba. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini penjelasan hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kebaikan seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Terutama lisannya. Kemudian faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini yang pertama, annal Islam jama'al mahasina, bahwa Islam menghimpun berbagai bentuk kebaikan. Wa mahasinul Islam kulluha tajtami'u fi kalimatain. Dan kebaikan-kebaikan Islam semuanya terhimpun pada dua kalimat, yaitu dua kata maksudnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kamu semua untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini surah Quran surat An-Nahl ayat 90. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua, anna tarkal insani ma la yahtamu bihi wa la tata'allaqu bihi umuruhu wa hajatihi min husni islamihi. Bahwa ketika seseorang meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya, ini tanda bahwa keislaman tersebut, keislaman orang tersebut telah sempurna. Jadi tanda kesempurnaan atau kebaikan keislaman seseorang adalah dengan dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Kemudian faedah yang ketiga, anna man ishtaghala bima la ya'nihi fa inna islamahu laisa bidzakal husn. Bahwasanya orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, maka keislamannya tidak baik seperti baiknya keislaman orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kemudian faedah yang keempat, bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah perkataan dan perbuatan yang bermanfaat. Akan tetapi harus menurut ketentuan syariat. Ini diantara faedah yang dapat kita ambil. Kemudian kita lanjut ke hadis berikutnya. Hadis ke-13 An Abi Hamzata Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
'Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair, ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya, pelayannya Rasulullah SAW. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga ia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, segala apa yang ia cintai untuk dirinya. Ya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih. Ya. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Jadi kita diperintahkan untuk mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, artinya kita tidak boleh mengganggu saudara kita. Kita tidak boleh menyakiti saudara kita. Ya. Tidak boleh. Kita harus mencintai mereka. Tentunya cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mencintai seorang muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena yang lainnya. Maksud cinta karena Allah adalah cinta karena ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh manusia, ya, baik keluarga kita, orang tua kita, ya, istri atau suami kita, anak kita, ya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya, tetangga kita, ya, dan kaum muslimin yang lainnya. Kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Tidak boleh kita menyakiti mereka, ya, terutama kedua orang tua kita, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua setelah perintahnya, ya, untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah, ya, menggandengkan antara perintah ibadah dengan berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Ya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini. Ya. Orang yang pertama kali harus kita berbuat baik kepadanya adalah orang tua, terutama ibu kita. Ya. Sampai Nabi menyebutkan 3 kali ketika ditanya oleh sahabatnya, ya, ya Rasulullah, man ahakun nas bihusni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Ya. Maka Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Orang tersebut bertanya lagi, summa man, kemudian siapa? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Ya. Untuk ketiga kalinya orang tersebut bertanya, summa man, kemudian siapa lagi? Ya. Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Ya. Kemudian yang keempat kali, ya, Nabi menjawab, abuka, yaitu ayah. Ya. Inilah orang-orang yang pertama kali harus kita berbuat baik kepada mereka.
orang tua kita, saudara kita, ya. Bahkan tetangga pun, ya. Nabi SAW memerintahkan kita untuk berbuat baik. Ya. Ketika kita mengganggu tetangga, kata Nabi SAW, wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'minu, demi Allah tidak beriman. Kemudian ditanya, man ya Rasulullah, siapa wahai Rasulullah? Ya, Nabi SAW menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak selamat dari gangguannya, ya, tidak beriman. Ketika dia mengganggu tetangganya, maka Nabi SAW mengatakan dia tidak beriman. Dikatakan juga dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia, ya, maka tidak boleh dia menyakiti tetangganya. Dan riwayat lain, fal yukrim jarahu, ya, muliakan atau hormati tetangganya. Nah, para akhwat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan sekali lagi untuk mencintai saudara kita sesama muslim karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita menyakiti mereka. Ya. Dan cinta karena Allah ini keutamanya sangat besar. Sangat besar. Ya. Ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Salah satunya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini 2 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta karena Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang mencintai saudaranya, ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini merupakan kesempurnaan iman seseorang, ya. Merupakan bentuk kesempurnaan iman seseorang. Ya. Nabi SAW mengatakan, man ahabba lillah, barang siapa yang mencintai karena Allah, wa abghadha lillah, membenci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi karena Allah, wa mana'a lillah, dan menahan tidak memberi karena Allah, faqad istakmalal iman, maka sungguh telah sempurna imannya. Ini bentuk keimanan seseorang atau kesempurnaan iman seseorang. Ya, di antaranya dia mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Akhwati fillah, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, ya, yang pertama, diperbolehkannya menafikan atau meniadakan sesuatu karena tidak adanya kesempurnaan padanya. Ya, contohnya dalam hadis ini, la yu'minu, tidak sempurna iman seseorang. Ya. Contoh lagi hadis Nabi, la salata bihadratit ta'am, tidak ada salat ketika makanan telah disajikan. Ya. Maksudnya salatnya tidak sempurna karena hati orang yang salat, ya, tersebut akan menjadi apa? Sibuk, ya, sibuk oleh makanan yang telah disajikan. Nah, kemudian faedah yang kedua, seseorang wajib mencintai untuk saudaranya
apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, ini yang tadi telah saya jelaskan ya. Seseorang wajib mencintai saudaranya seorang muslim. Ya. Kemudian yang ketiga, termasuk keimanan pula membenci untuk saudaranya apa yang dibenci untuk dirinya sendiri. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, mencintai kebaikan untuk seorang muslim merupakan salah satu cabang keimanan. Ya, merupakan salah satu cabang keimanan. Nah, ini hadis nomor 13. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ya, sebelum nanti kita lanjutkan ke hadis 14. Ya. Yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, Ustaz, maksud ma yuhibbu li nafsihi apa? Yaitu apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Ya, kalau kita cinta kebaikan untuk diri kita, maka kita pun harus menyukai kebaikan tersebut untuk saudara kita. Ya, ma yuhibbu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ini maknanya. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana apabila pada hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi hanya setengahnya atau beberapa lembar saja? Apakah pahalanya sama dengan yang membaca seluruhnya? Tidak sama. Ya. Yang disebutkan dalam hadis itu membaca seluruhnya, dari ayat pertama sampai terakhir. Ya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka pahalanya apa? Dia akan diberikan cahaya sampai Jumat berikutnya. Ya, ini maksudnya membaca seluruhnya, bukan setengah atau beberapa ayat saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Tidak akan sempurna atau tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya. Dari hadis di atas, Anda mau bertanya, bagaimana jika kita tidak menyukai seseorang karena ia suka menyakiti hati orang dan perbuatan dia juga yang bikin orang kesal? Apakah itu tandanya iman kita itu lemah, tidak sempurna iman kita? Jazakumullah khairan. Ya. Tidak masalah kita tidak mencintai seseorang karena sikapnya yang buruk. Ya. Tadi ini maksud apa? Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Cinta karena Allah maksudnya kita mencintai seseorang karena keimanan dia. Gitu.
karena ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadahnya dia. Dan benci karena Allah adalah kita membenci seseorang karena perbuatan buruknya, ya, karena perbuatan buruknya. Namun perhatikan, yang kita benci perbuatannya, ya. Adapun orangnya tidak boleh kita benci, ya. Orangnya selama dia muslim, kita harus berbuat baik kepada dia, gitu ya. Apalagi kita bisa mendakwahkan dia, ya, untuk berubah, ya. Dan kita dekati dia, baiki dia, ya. Wallahu ta'ala alam. Yang kita benci adalah perbuatannya, ya, bukan orangnya. Nah, wallahu ta'ala alam. Pertanyaan berikutnya, kalau kita berada di rumah makan pas waktu salat, apakah makan dahulu tetapi terlambat untuk salat jamaah? Syukran. Ya. Kalau makanan tersebut telah dihidangkan, maka kita makan dulu. Ya, baru setelah itu salat. Tapi makan di sini seperlunya. Ya, jangan sampai membuat kita terlambat dia salat berjamaah, tapi seperlunya. Tapi kalau makanan tersebut belum dihidangkan, maka kita salat dulu, ya. Baru setelah itu kita makan. Karena hadisnya tadi disebutkan apa? La sholata bihadratit ta'am. Ya, tidak ada salat ketika makanan telah disajikan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, jika ada seseorang yang menceritakan kepada saya bahwa ada seseorang yang mencintai saya, apakah saya berdosa jika saya mendengarkan cerita orang tersebut? Ya. Jazakumullah khairan. Maksud cinta ini apa? Ya. Kalau cintanya karena Allah, tidak masalah, gitu ya. Saya mencintai Anda karena Allah, tidak masalah. Kita ucapkan apa? Ahabbakalladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu yang telah cinta kepadaku karenanya. Gitu. Ini balasan bagi orang yang mencintai kita karena Allah. Ya. Jadi kalau cintanya mungkin karena hawa nafsu, maka tidak boleh kita menanggapinya. Ya, tidak boleh kita menanggapinya dan tidak boleh kita mendengarkannya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kajian kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.